tugas-tugas yang diemban oleh mereka dan ketundukan mereka kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Dan keseriusan mereka untuk menjalankan perintah Allah tanpa menunggu. Mereka berlomba-lomba untuk itu. Dan kita tahu Allah bebas bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki dari ciptaan. Sedangkan manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Azza wa Jalla. Nggak ada bersumpah demi bumi, demi malaikat, demi nabi. Bersumpahlah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak? Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah melakukan kesyirikan. Baik, Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat untuk apa? Untuk menyebutkan tentang balasan di hari kebangkitan nanti. Bahwasanya dibangkitkannya manusia adalah nyata. Dan kita tahu beriman dengan malaikat ini termasuk rukun iman. Beriman dengan hari kebangkitan termasuk rukun iman. Dan nanti malaikat-malaikat itu yang juga akan menjalankan tugas-tugasnya dalam memberikan balasan kepada manusia sejak dicabutnya nyawa. Sampai kelak di padang mahsyar. Bagaimana digiring orang-orang itu ke dalam neraka. Bagaimana para malaikat-malaikat Allah membawa neraka jahanam, menyeret neraka jahanam. Bagaimana malaikat ada yang menjaga pintu surga, yang mereka nanti menyambut orang-orang beriman. Dan ada malaikat-malaikat yang menjaga pintu neraka, yang mereka akan menyiksa dan memberikan hukuman sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ini sebuah sumpah yang begitu agungnya agar manusia sadar. Cepat atau lambat, malaikat akan datang mencabut nyawa kita. Barakallahu fikum. Nah, silakan kita baca tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Masruq, Sa'id bin Jubair, Abu Shalih, Abu Duha, As-Suddi berkata, "Wan nazi'ati gharqa," demi yang mencabut nyawa dengan keras, yakni para malaikat. Yang mereka maksudkan adalah tatkala malaikat itu mencabut nyawa anak cucu Adam, maka di antara mereka ada yang susah diambil nyawanya, sehingga harus dicabut dengan keras, dan ada juga yang dicabut nyawanya dengan mudah. Itulah makna firman Allah, "Wan-nasyitati nashta," dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Wan-nazi'ati gharqa itu yang mencabut nyawa dengan dalam ya. Dari dalam dicabut. Ada wan-nasyitati nashta diterjemahkan yang mencabut nyawanya dengan lemah lembut. Sedangkan As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya wan-nasyitati nashta, kata beliau, tajtadhibul arwah biquwwatin wa nasha'. Mereka adalah malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan kuat dan giat. Ini untuk orang-orang kafir. Jadi bisa jadi wan-nasyitati nashta itu untuk arwahul kafirin dan wan-nazi'ati gharqa untuk orang-orang beriman atau sebaliknya. Tapi manapun, yang jelas malaikat-malaikat pencabut nyawa itu banyak jumlahnya. Pemimpin mereka malakul maut. Yang namanya yang terkenal adalah Israel.
Walaupun memang tidak ada nas yang sahih yang menyebutkan hal itu. Akan tetapi pemimpin malaikat pencabut nyawa ini memiliki anak buah yang banyak. Yang mereka bertugas untuk mencabut nyawa. Haibati fillah. Bagaimana sih proses cabut nyawanya? Orang kafir dan dicabut nyawanya orang beriman. Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah dia menghadapi proses dicabut nyawanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang dia melihat sendiri, maka kemudian Aisyah kalau melihat orang lain kok kayaknya mudah dicabut nyawanya, ya itu secara kasat mata. Tapi kondisi dia sebenarnya bagaimana, Allah yang tahu. Nabi aja sulit. Beliau bahkan mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat. Ada sakitnya, ada pedihnya dicabut nyawa. Adapun dicabut nyawanya orang-orang kafir, mungkin bisa dibuka Qur'annya di surat Al-An'am ayat 93. Bagaimana malaikat-malaikat pencabut nyawa ini dengan keras, dengan kasar mencabut nyawa orang-orang kafir yang mereka tidak mau tunduk dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, coba dibaca surat Al-An'am ayat 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngada dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan adab yang sangat menghinakan. Karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyembuhkan diri terhadap ayat-ayatnya. Subhanallah. Bayangin tuh. Bagaimana malaikat ketika membentangkan tangan-tangan mereka memerintahkan nyawa orang kafir itu untuk keluar. Akhriju anfusakum. Keluarkan diri kalian. Diminta untuk mengeluarkan diri. Kalau disuruh keluar, kita lihat ada orang di dalam rumah ya, atau di dalam mobil lah. Lalu dikatakan kepada dia, tafadhol sudah sampai, ini vilanya. Bagaimana perasaan dia untuk keluar? Maka dia akan gembira keluar. Tapi tatkala dia naik mobil, kalau dikatakan keluar, itu lihat algojo-algojo yang akan memukulmu. Engkau lihat itu ada orang yang pegang bensin yang akan membakarmu. Kau lihat itu orang yang pegang parang yang akan memotong kakimu. Kira-kira bagaimana orang yang di dalam mobil ini mau keluar? Gak bakalan keluar. Dia akan memegang kursi. Apa saja yang bisa dia raih, dia akan raih supaya dia tidak keluar. Dan di sini malaikat-malaikat mengatakan kepada ruh ini, akhriju anfusukum al-yawma tujzauna adzabal hun.
Hari ini engkau akan diberi balasan azab yang menghinakan. Ya nggak mau keluar dia. Karena tidak mau keluar, maka harus dipukul-pukul. Seperti orang yang sedang pegang kursi tadi, bayangin orang sedang pegang kursi, ditarik dia. Mungkin tangannya dipukul supaya dia lepas, supaya dia keluar. Begitulah ruh orang-orang kafir. Dan Allah jelaskan di ayat yang lainnya. Di surat Al-Anfal ayat 50. Tentang bagaimana orang-orang kafir ini dicabut nyawanya. Bagaimana Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa tersebut. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashta. Nah, silakan dibaca di Al-Anfal ayat 50. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah oleh siksa neraka yang membakar. Olehmu siksa neraka yang membakar. Barakallahu fiik. A'udzu billahi minan nar. Di mana mereka dipukulin. Maka mereka nggak mau keluar. Di dalam hadis Bara bin Azib, Nabi SAW menyebutkan kalau orang beriman itu ruhnya keluar dari tubuhnya seperti kita ngelihat ceret. Kalau bagaimana airnya keluar? Keluar dengan mudah. Tapi itu sakit. Sakit jemaah. Kalau ada orang yang memukul tangan kita pakai parang, sakit kita merasakan. Kalau ada orang yang membakar tangan kita, sakit karena masih ada nyawanya. Tapi ketika tangan itu sudah dipotong, kemudian setelah itu kayak orang yang diamputasi, kakinya mau diapapun udah gak ngerasakan sakit, tapi sakit ketika dipotong. Bagaimana ruh yang bercampur dengan urat-urat tubuh kita ini, ketika dicabut, memang keluarnya mudah tapi tetap sakit. Seperti dipukul pedang 300 pedang. Karena memang sudah menyatu dengan tubuh kita bertahun-tahun dia. Dan harus dikeluarin. Adapun kalau orang kafir, kata Nabi SAW, kama yuntaza'us sufudul kathirus sya'ab minas sufil mablul. Ada kawat yang bercabang-cabang, yang berduri, yang dimasukkan ke kulit wol yang basah, dimasukkan ke sana. Ketika dicabut, mau tidak mau dia akan menyeret bulu-bulu tersebut jamaah, dan itu lebih menyakitkan karena dia nggak mau keluar. Kecuali urat-urat itu terputus. Kayak tadi ketika dicabut, ya urat-uratnya ketika dicabut itu besi, ada yang ikut mau tidak mau. Maka dari itu kalau kita melihat ya kadangkala ya sekarang ini dengan banyaknya film ditunjukkan ada orang kafir ya mati sambil tersenyum, mati seakan-akan berbahagia, mati seakan-akan sudah mau masuk surga. Nggak ada, itu hanya hayalan belaka. Maunya kayak gitu, maka mereka bikin film itu dengan gambaran nih orang mau mati gak kebayang udah masuk surga duluan gitu. Maunya kayak gitu. Tapi hakikatnya tidak seperti itu. Loh Ustaz tahu dari mana? Ya nggak tahu lah. Kalau bukan Allah dan Rasulnya yang menceritakan kepada kita.
Allah yang menciptakan nyawa, Allah yang menciptakan jasad, Allah yang menciptakan malaikat, yang diperintahkan mencabut ini nyawa dari jasad, dia lebih tahu bagaimana kejadiannya daripada kita yang pura-pura tahu. Di rumah sakit kelihatan matinya, ada orang tidak beriman, tersenyum matinya, seakan-akan bahagia, malaikat mukulin dia. Tapi kita nggak tahu, kita nggak sadar. Kita hanya melihat dia melihat di alam yang lainnya. Barakallahu fiik. Nah, silahkan dilanjutkan. Sedangkan firman-Nya, "Was-sabihati sabha," dan yang turun dari langit dengan cepat. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, yaitu para malaikat. Sedangkan Qatadah mengemukakan, yaitu bintang-bintang. Dan ayatnya Azza wa Jalla, "Fas-sabiqati sabqa," dan yang mendahului dengan kencang. Diriwayatkan dari Ali, Masruq, Mujahid, Abu Shalih, dan Al-Hasan Al-Basri, yaitu para malaikat. Al-Hasan mengatakan, dia lebih cepat kepada keimanan dan pembenaran. Barakallahu fikum. Nah, di sini disebutkan wasabihati sabha. Diterjemahkan adalah dan yang turun dari langit dengan cepat. Syekh Abdurrahman Sa'di mengatakan mereka adalah malaikat yang bolak-balik di awang-awang, di angkasa situ, naik turun. Bahasa Arabnya berenang itu sabaha yasbahu. Jadi seakan-akan berenang di awang-awang itu. Kalau kita ngelihat ikan, yang kita lihat ya ini kalau kita lihat di angkasa kita nggak ngelihat malaikat itu, tapi yang kita lihat ikan. Ikan itu turun ke bawah ke dasar, nanti naik lagi. Seperti orang yang berenang. Dan ikan itu dengan siripnya. Sedangkan malaikat Allah berikan sayap buat mereka. Yang mereka berterbangan seakan-akan tadi seperti orang yang berenang di angkasa ini naik dan turun. Subhanallah. Benar-benar menakjubkan malaikat itu jemaah. Kemudian disebutkan di sini wasafasabiqati sabqa, dan yang mendahului dengan kencang. Ya, malaikat itu adalah makhluk Allah yang segera melaksanakan perintah Allah. Tidak menunda-nunda. Dan tidak pernah membantah kalau Allah memerintahkan kepada mereka. Dan gak ada malas. La yafturun. Futur itu manusia. Gak ada malaikat futur capek. Gak ada. Karena Allah menciptakan mereka berbeda dengan manusia. Jadi juga disebutkan malaikat yang mendahului setan. Ketika Allah menurunkan wahyu, setan-setan kan ada yang mencuri berita-berita langit. Dan malaikat-malaikat Allah itu ketika mereka menurunkan wahyu kepada Rasul dengan cepat dan segera sehingga setan-setan tidak dapat mencuri berita yang dibawa oleh mereka. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Dan firman-Nya, "Fal mudabbirati amra," dan yang mengatur urusan dunia. Ali, Mujahid, Atta, Abu Shalih, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi bin Anas, As-Suddi mengungkapkan, yakni para malaikat. Lalu Al-Hasan menambahkan, mereka mengatur urusan dari langit sampai ke bumi, yakni atas perintah Rabb-Nya Azza wa Jalla. Dan dalam hal yang terakhir ini, mereka tidak berbeda pendapat. Barakallahu fikum. Nah, makna wal mudabbirati amra ini nggak ada beda pendapat. Mereka adalah malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi disebutkan tentang wasabihati sabha, sebagian memaknainya sebagai bintang-bintang yang berenang di angkasa sana. Tapi di sini fal mudabbirati amra, malaikat-malaikat yang mengurus urusan dunia, urusan alam semesta sebenarnya. Baik alam dunia, alam bumi ini, atau alam angkasa, mereka lah
yang diperintahkan oleh Allah mengatur. Turunnya hujan, subhanallah. Tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, angin, petir. Kemudian ya kita lihat, makanya orang-orang yang tidak beriman, dia itu akan menjadikan perkara-perkara yang apa ya, perkara-perkara yang besar, yang menakjubkan ini ada dewanya. Mereka sebut ada dewa angin, ada dewa laut, ada dewa air, ada dewa hujan, ada dewa petir, ada. Mereka itu adalah makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal. Mereka yang ditugaskan oleh Allah, fal mudabbirati amra. Makanya ada orang-orang yang menyembah malaikat, dianggap Tuhan, padahal mereka makhluk. Sehingga mereka punya banyak Tuhan. Gimana Tuhan bisa banyak? Mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang melaksanakan tugas dari Allah Azza wa Jalla. Urusan lautan, mereka akan bikin dewa air, nanti dewa laut. Itu pandangan orang-orang kafir yang menyekutukan Allah dengan selain Allah. Binatang pun seperti itu. Surga dan neraka ada malaikatnya juga. Jadi kalau diterjemahkan di sini yang mengatur urusan dunia, sebenarnya enggak. Bukan hanya urusan dunia. Allah beri mereka tugas di dunia dan nanti di akhirat. Di surga mereka punya tugas. Di neraka mereka juga punya tugas. Di persidangan di padang mahsyar mereka punya tugas. Jadi sejatinya Allah telah memiliki malaikat-malaikat yang diciptakan dari cahaya yang mereka tidak pernah bermaksiat dan senantiasa melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Jadi jangan sampai berpikir ya, ada ilmu kebal nih yang kadang-kadang dipelajari oleh orang. Apa pandangan dia? Ini malaikat. Ilmunya ini dari malaikat. Malaikat bisa disuruh-suruh sama engkau. Jin iya. Terus malaikat ikut perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan ikut perintah manusia. Ingat kisah malaikat Jibril yang datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu beliau pulang dari Taif. Sudah kita bahas di kitab sirah. Beliau sedih ya, kemudian datang malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Orang-orang nanti akan mengatakan ada dewa gunung. Bukan. Mereka malaikat yang menjaga gunung. Bukan kita minta sama malaikat penjaga gunung. Kita mintanya sama Allah yang menciptakan malaikat. Sehingga di malaikat penjaga gunung menjumpai Nabi SAW. Lalu Jibril mengatakan, "Hadza malakul jabal." Malakul jibal. Ini malaikat penjaga-penjaga gunung. Allah perintahkan kepada dia untuk mendatangimu. Terserah engkau suruh dia semaumu. Jadi Allah yang menyuruh malaikat itu. Lalu malaikat itu mengatakan, "In syi'ta." Dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Kalau engkau mau, aku akan timpakan akhsyabain, 2 gunung kepada penduduk Mekah atau penduduk Taif." Nabi menolak. Di sini kita tahu malaikat-malaikat itu ikut perintah Allah Azza wa Jalla dalam mengurusi alam semesta ini. Ada malaikat yang tugasnya janin, ingat, malaikat yang mencatat, yang umur 120 hari dia meniupkan ruh, lalu mencatat takdirnya orang ini. Jadi banyak sekali kalau berkaitan dengan fal mudabbirati amra ini, mungkin dengan seluruh malaikat. Bahkan malaikat yang ngurusin pencabutan nyawa pun sebenarnya masuk dalam konteks fal mudabbirati amra. Karena mereka mengurusin yang urusan-urusan yang memang Allah telah berikan kepada mereka. Barakallahu fikum. Terus itu sumpahnya. Tujuan sumpahnya apa yang hendak disampaikan?
di ayat yang selanjutnya. Tafadhal. Ayatnya lebih lanjut. Yauma tarjufur radifah tatba'uha radifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Ibnu Abbas mengatakan, dua tiupan, yaitu tiupan pertama dan tiupan kedua. Lantas firman-Nya, qulubun yauma idin wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Ibnu Abbas mengatakan, yakni dalam keadaan takut. Demikian itu pula yang dikemukakan oleh Mujahid serta Qatadah. Absaruha khashi'ah. Pandangannya tunduk. Maksudnya, pandangan para pemiliknya. Dinisbatkannya hal itu kepadanya dimaksudkan untuk mengungkapkan keadaannya, yaitu dalam keadaan hina dan dina, karena melihat berbagai hal yang menakutkan. Barakallahu fikum. Haibati fillah. Di sini Allah menyebutkan dua tiupan sangkakala. Yang pertama namanya Ar-Rajifah, yang kedua namanya Ar-Radifah. Memang terjadi perselisihan di antara para ulama. Apakah tiupan itu 2 kali atau 3 kali? Namun yang sahih, tiupan itu 2 kali. Tiupan yang pertama itu adalah tiupan terjadinya kiamat, hancurnya alam semesta ini. Kemudian tiupan yang kedua, tiupan dibangkitkannya manusia. Jadi yang pertama dimatikannya dan dihancurkan alam semesta ini. Tiupan yang kedua itu adalah tiupan dibangkitkannya manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zumar ayat 68. Di surat Az-Zumar ayat 68, di sini Allah menjelaskan apa yang ditiup sebenarnya dan bagaimana kondisi alam semesta ketika ditiupkannya sangkakala ini. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis sur fasa'iqa ma fis samawati wa ma fil ardi illa ma syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya, menunggu keputusan Allah. Barakallahu fikum. Tapi di ayat ini disebutkan kecuali yang dikecualikan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pengecualian. Ketika tiupan pertama itu ada pengecualian di mana mereka tidak ikut mati. Siapa yang dikecualikan itu terjadi khilaf di antara para wallahu a'lam bissawab. Ada yang berpendapat mereka yang dikecualikan adalah Jibril ya, Mikail, Israfil dan Malakul Maut, malaikat pencabut nyawa. Ada yang berpendapat mereka adalah arwahnya orang-orang yang syahid. Kemudian ada yang berpendapat mereka maksudnya adalah bidadari-bidadari surga yang mereka tidak ikut mati ketika tiupan pertama ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas di ayat ini disebutkan tiupan itu 2 kali. Yang pertama tiupan kematian, kehancuran alam semesta ini, dan tiupan yang kedua adalah tiupan dibangkitkannya manusia. Bagaimana kondisi manusia pada waktu itu? Allah menyebutkan qulubu yawma idzi wajifah. Hati mereka
ketakutan. Melihat, mendengar apa yang terjadi pada waktu itu. Bagaimana di tiupan pertama, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala gunung meletus. Bagaimana tiupan kedua tatkala manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang dari kuburnya. Dia keluar dari kuburnya dalam kondisi tidak memakai sehelai pakaian pun. Belum disunat. Mengikuti suara yang memanggil mereka. Wajah mereka ya penuh ketakutan. Pandangan mereka penuh dengan kehinaan. Ini namanya orang takut, bagaimana kondisi mata dia. Kadang-kadang kita lihat orang ini kok kosong ya. Kok takut, apa yang dia takutkan. Hati mereka ya jangan ditanya. Yang ada penyesalan pada hari itu. Makanya mereka ketika dibangkitkan itu, mereka ngomong, benar nih dibangkitkan lagi. Karena selama dalam kehidupan di dunia, mereka mendustakan adanya hari kebangkitan. Apa kata mereka? Wa ma yuhlikuna illa dahr. Yang bikin mati kita ini usia. Memang waktunya mati. Nggak ada kebangkitan itu, kata dia. Bagaimana cerita ada orang kafir yang datang bawa tulang. Kemudian dia hancurkan di depan Nabi alaihissalatu sambil dilemparkan. Amma yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan membangkitkan tulang-tulang ini kalau dia sudah mati? Seperti itu. Sehingga mereka tidak memiliki kesiapan beriman dengan hari akhir ini, jamaah. Itulah yang memotivasi kita untuk beramal. Kita mungkin sekarang kajian dapat apa? Duduk capek kayak gini, dengerin ustadz kajian, nggak dapat apa-apa. Sholat capek juga, semua dilakukan, nggak ada hasilnya di dunia ini. Tapi kalau orang kerja, oke dia kerja di bawah terik matahari, dapat fulus. Kerja dari pagi keluar rumahnya, pulang malam, dapat duit. Tapi sholat ke masjid, balik lagi, sholat lagi, balik lagi. Pulang bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Yang ada berangkat ke masjid bawa fulus. Ditaruh tuh fulus di kotak kamar. Maka Allah menceritakan apa kiranya perkataan orang-orang ketika dibangkitkan. Nah, tafadhal. Firman Allah Subhanahu wa taala, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula, yakni orang-orang musyrik dari kaum Quraisy serta orang-orang yang berkata seperti ungkapan mereka, yaitu dalam mengingkari terjadinya hari kiamat. Mereka menjauhkan diri dari terjadinya hari berbangkit setelah mereka ditempatkan dalam kubur. Demikian yang dikemukakan oleh Mujahid. Dan sesudah jasad-jasad mereka hancur berantakan serta tulang belulang mereka berserakan dan hancur lumat, maka ketika itu mereka berkata, Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Apakah akan dibangkitkan juga apabila telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Ada yang membaca nakhirah. Baik, barakallahu fikum. Jadi ucapan ini bukan ucapan maaf, bukan ucapan mereka ketika dibangkitkan. Karena nanti ketika mereka dibangkitkan, mereka akan berkata, Man ba'athana min marqadina hadha. Siapa yang membangkitkan kita dari tempat tidur kita? Tapi ucapan yang baru saja kita baca ini adalah ucapan ketika mereka hidup di dunia. Sebagai bentuk mendustakan hari kiamat. Makanya nanti di sana mereka akan ketakutan. Karena mereka tidak mempersiapkan diri. Mereka tidak mempercayai dengan adanya hari kebangkitan. Mereka bahkan mendustakan dengan detailnya mengatakan, apakah benar-benar kami akan dibalikin setelah tulang-tulang itu hancur, lumat, bakal dibalikin kita. Maka di sana mereka akan ketakutan.
Ada perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan hari akhir dan orang-orang yang kafir dengan hari akhir. Di dunia kita melihat perbedaan. Ketika dibangkitkan, memang mereka sama-sama dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Bahkan para nabi pun dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Akan tetapi karena mereka beriman, maka mereka yakin ini yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti di sini ada dua bacaan. Aidza kunna 'idhaman nakhirah sama aidza kunna 'idhaman nakhirah. Barakallahu fikum. Nah, saya akan lanjutkan. Adapun Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah mengatakan, yakni hancur berantakan. Sesudah itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengemukakan yaitu tulang belulang yang sudah hancur lumat serta angin sudah masuk ke dalamnya. Barakallahu fikum. Ini makna nakhirah. Di mana tulang itu ya kalau sudah nggak ada sumsumnya, ya angin masuk ke dalam. Ini menunjukkan benar-benar tulang itu sudah nggak ada kehidupan. Udah nggak ada kehidupan. Kalau mungkin masih ada kehidupan, masih ada sumsumnya, jadi kemungkinan masih bisa hidup. Ini nggak ada sudah. Itu akan dibangkitkan. Mereka menanyakan hal itu bukan pertanyaan orang yang cari kebenaran ya. Pertanyaan orang yang menolak kebenaran. Ada orang bertanya mencari kebenaran. Ada orang bertanya menolak kebenaran. Tapi metodenya dengan bertanya. Maka Allah Azza wa Jal menjelaskan. Ya, silakan dilanjutkan. Serta ucapan mereka, tilka idan karwatun khasirah. Kalau demikian, itu adalah sesuatu pengembalian yang merugikan. Muhammad bin Ka'ab berkata, kaum Quraisy mengungkapkan, seandainya Allah menghidupkan kita kembali setelah kematian kita, maka kita benar-benar merugi. Barakallahu fikum. Ya, ucapan mereka ini sebenarnya ucapan tadi orang yang mendustakan. Oh kalau benar dibangkitkan rugi kita kalau gitu. Tapi mereka ingatkan nggak ada hari kebangkitan. Makanya kadang-kala mereka minta datangkan orang tua kita yang sudah mati itu. Kalau memang benar manusia akan dibangkitkan. Allah berikan contoh kepada manusia. Bagaimana negeri-negeri yang mati. Kampung-kampung yang kering, yang tidak ada kehidupan. Allah bisa menghidupkan dia. Turunkan hujan. Lama-kelamaan jadi hijau itu negeri hidup. Kadzalikan nusyur. Seperti itu pula orang dibangkitkan. Jadi ini ucapan mereka di dunia. Untuk menentang hari kebangkitan. Dan kalau kita melihat. Juz Amma ini. Ayat-ayatnya berbincang tentang hari kebangkitan kebanyakan. Karena orang-orang musyrikin mendustakan Nabi sebagai Nabi. Kalau Allah sebagai pencipta mereka tahu. Kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi. Kata mereka Allah. Kalau bicara hari kiamat, oh enggak. Bicara Nabi SAW yang menyampaikan kepada kaum Quraisy pada waktu itu. Kebenaran terjadinya kiamat. Mereka dustakan. Mereka nggak percaya. Beritanya tidak dipercaya. Yang membawa mereka berita, mereka dustakan. Kenapa? Buat mereka nggak masuk akal gitu loh. Ucapan mereka yang baru saja kita baca ini. Yang Allah ceritakan. Itu menunjukkan bahwasanya mustahil. Mana mungkin gitu loh. Udah jadi tulang belulang. Wah rugi kalau kita dibangkitkan lagi kalau gitu. Nah. Kemudian Allah menjelaskan. Tafadhal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bis-sahirah." Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Artinya, yang demikian itu merupakan satu perintah saja dari Allah. Tiada duanya serta tidak juga ada pengulangan.
Tiba-tiba umat manusia bangkit seraya melihat ketika Allah memerintahkan Israfil agar meniupkan sangkakala 1 kali sebagai tanda kebangkitan. Dan serta-merta generasi pertama hingga yang terakhir bangkit di hadapan Rabb Azza wa Jalla seraya melepaskan pandangan. Nah, Lantas firman Allah Jalla Jalaluh, "Faidahum bisahirah." Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Yang benar, kata as-sahirah berarti bumi. barakallahu fikum. Bayangan orang ini kan gimana ya? Jumlahnya miliaran manusia. Bagaimana dibangkitkan mereka itu gimana? Kalau kelahiran manusia kan kita ngelihat fulan lahir, yang ini lahir tahun depan, yang ini lahir nantinya, ini lahir tanggal sekian, ini lahir besok. Proses manusia menjadi banyak di muka bumi ini memerlukan waktu yang panjang, ribuan tahun. Tapi proses dibangkitkannya manusia sangat mudah. Maka Allah jelaskan di sini, fa innama hiya zajratu wahidah. 1 kali tiupan semuanya bangun. Di mana Allah Azza wa Jalla akan mengirimkan hujan dari bawah arsy-Nya nanti. Hujan itu seperti air mani yang kental selama 40 hari. Dari air itu tumbuhlah tubuh manusia ini. Semua dari tubuh manusia ini akan hancur. Kecuali ajbud dhanab. Ada sel kecil yang berada di ujung ekor, tulang ekornya. Itu yang akan tetap. Jadi seluruh umat manusia sudah ada tubuh mereka itu. Kita lihat pohon yang besar. Dari mana pohon yang besar itu? Dari biji. Pernah ngeliat pohon mangga? Dari biji. Turun tuh air. Kemudian setelah itu Allah bangkitkan Israfil. Yang pertama dibangkitkan itu Israfil. Yang terakhir dimatikan disebutkan adalah Malakul Maut. Malaikat pencabut nyawa. Itu yang di beberapa riwayat dia yang terakhir mati. Tapi yang pertama dibangkitkan Israfil. Kemudian Israfil meniup sangkakala. Yang kedua, fa'idahum qiyamun yanzurun. Seperti tadi yang di surat Az-Zumar, tahu-tahu semuanya bangkit. Mudah, nggak sulit ya. Tapi namanya orang nggak beriman. Dia maunya hidup bersenang-senang mengikuti hawa nafsu mereka. Ketika dikasih aturan, disampaikan, nanti lo ini haram lo, ini nggak boleh. Nanti engkau akan dihisap. Nggak urusan sama hisap nanti. Jadi tahu-tahu mereka kembali di permukaan. Jadi manusia ini awalnya di dalam dari tanah dia. Kemudian dia kembali ke tanah. Kemudian dia dibangkitkan dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Barakallahu fiik. Nah, sudah selesai cerita tentang hari kiamat ini. Kemudian Allah akan menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Jadi cerita Nabi Musa ini termasuk cerita yang paling banyak dan paling indah di dalam Al-Quran Karim. Bagaimana perjuangan beliau menyampaikan agama Allah ini. Di sini juga ada hiburan buat Nabi Muhammad SAW. Ketika orang-orang Quraisy menolak dakwahnya, ketika kerabat sendiri memusuhi Nabi SAW, Allah ceritakan, nih Nabi Musa. Kau nggak tahu gimana perjuangan Nabi Musa alaihissalam yang dihadapi Fir'aun. Tapi subhanallah, Fir'aun itu nggak berhasil membunuh Nabi Musa alaihissalam. Padahal ada di hadapannya. Dia memiliki bala tentara yang besar. Allah akan menjaga. Subhanallah. Jadi benar-benar ini ada hiburan buat Nabi kita Muhammad alaihissalam ketika diceritakan cerita nabi-nabi yang sebelumnya. Tafadhali. Hal ataka hadithu Musa.
إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك عبرة لمن يخشى. Sudahkah sampai kepadamu, ya Muhammad, kisah Musa, tatkala Robnya memanggilnya di lembah suci, yaitu lembah tua. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, apakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan, dan kamu akan kupimpin ke jalan Robmu, agar kamu takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya. Seraya berkata, Akulah Rabbmu yang paling tinggi. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Hada Fir'aun. Wadhaka Musa. Bagaimana Fir'aun mengaku Tuhan. Dan bagaimana Nabi Musa alaihissalam mendakwai Fir'aun. Dia berangkat bersama Nabi Harun. Diperintahkan untuk berkata-kata yang baik, yang lembut, dengan harapan mungkin dia mau menerima dakwah ini. Dan sepertinya cerita ini akan panjang. Mungkin kita akan baca tafsirnya di pertemuan yang akan datang. Namun yang jelas, kita tetap tatkala melihat ada orang yang jahat di sekitar kita, yang zalim. Mungkinkah orang itu mendapatkan hidayah? Tetap ada harapan. Apakah Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan untuk menjumpai Fir'aun, mendakwainya dengan lemah lembut, adakah perasaan di diri Nabi Musa alaihissalam pesimis? Oh, kayaknya sulit Fir'aun ini mau beriman, sulit sudah. Nggak ada, berangkat melaksanakan tugas itu. Beliau tahu kondisinya mencekam. Karena beliau pernah melakukan sebuah kesalahan dahulu sebelum meninggalkan Mesir. Walaupun sebenarnya dengan tidak sengaja. Yaitu terbunuhnya seorang dari kalangan Fir'aun. Beliau juga memiliki masalah disebutkan di lisan beliau. Sehingga beliau meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Harun juga dijadikan Rasul. Subhanallah jemaah. Makanya para ulama menyebutkan, para ahli tafsir menyebutkan, tidak ada sebuah profesi yang dimintakan oleh saudara untuk saudaranya yang lebih mulia dari apa yang dipintakan Nabi Musa untuk Harun. Nabi Musa ini minta, yang jadi Nabi itu Nabi Musa. Minta supaya Harun jadi Nabi juga. Dengan harapan mereka berdua bisa lebih giat lagi berdakwah. Karena memang dakwah sendirian kadangkala ya ketika tidak ada sohib, tidak ada kawan, jadi berat. Maka akhirnya Allah Azza wa Jal menjadikan Nabi Harun sebagai utusan Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Taib Ummu Nadia, kita mau lanjutkan atau kita mau masuk ke sesi tanya jawab? Ya, boleh tanya jawab. Taib, barakallahu fikum. Nah, insyaAllah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Barakallahu fik. Tafadhali. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah nyawa seorang muslim, baik dia taat atau yang banyak melakukan kemaksiatan, susah juga dalam mencabut nyawanya Ustadz? Dan apakah bisa dikatakan dijadikan indikator ketika orang itu tersenyum saat mati, dia mudah dalam saat dicabut nyawanya juga Ustadz? Demikian juga dengan orang non-muslim yang mati, kita lihat juga suka tersenyum Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Habibati fillah. Ketika urusan dunia, kita melihat orang yang sukses dan tidak sukses itu biasanya dengan harta yang mereka miliki. Dan pemberian harta kepada umat manusia di muka bumi ini bukan berdasarkan amalan, bukan berdasarkan ketakwaan, bukan. Tapi berdasarkan ujian yang Allah berikan kepada manusia. Ada yang diuji dengan banyaknya uangnya, ada yang diuji dengan hidup penuh dengan kemiskinan. Itu ujian semuanya. Tapi nanti di akhirat, dan kita tahu kematian ini adalah awal manzil min manazilil akhirah. Nanti ketika kematian tiba, itu sudah berdasarkan amal. Berdasarkan amal. Jadi bagaimana sekarang proses pencabutan nyawa orang beriman? Ada yang taat, ada yang banyak maksiat, ada orang kafir. Maka sesuai dengan amalan dia. Kalau melihat ada orang umpamanya dicabut nyawanya dengan tersenyum, wallahu a'lam bishawab, semoga menandakan dia sedang berbahagia memang. Nabi SAW menyebutkan seorang mukmin itu dicabut nyawanya bi'araqi jabinihi. Jadi dia berkeringat gitu. Artinya memang penuh perjuangan sebenarnya dicabutnya nyawa itu. Tidak mudah gitu, sakit iya. Nabi SAW aja sakit gitu. Ada penjelasan para ulama. Bisa jadi ada orang kafir yang mungkin dicabut nyawanya mudah. Karena dia banyak amal sosialnya. Dia orang baik tapi kafir. Kenapa kok mendapatkan seperti itu? Supaya balasan dia udah cukup di dunia. Karena kan kita tahu balasan buat orang-orang kafir yang mungkin dia sosial, yang mungkin dia banyak melakukan kebaikan di muka bumi ini tapi dia tidak beriman, Allah akan balas bagi mereka di dunia. Allah mengatakan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Tidak akan ada yang dikurangin dari balasan buat dia di dunia. Allah akan berikan. Maka di sini kalaupun ada yang mungkin tadi dikatakan kok nggak sama, orang kafir pun berbeda-beda sesuai dengan amalannya lagi. Jadi orang kafir ini nggak satu tingkatan. Oke, dosa kafir sama aja sebenarnya. Tapi ada orang kafir yang membunuh, ada orang kafir yang merampok, ada orang kafir yang menyakitin orang lain. Tapi ada orang kafir yang dia mungkin banyak berbuat baik. Dia santun, ya, akhlaknya baik, ya, suka membantu orang lain. Maka nggak sama dicabut nyawanya dia dengan orang kafir yang melakukan kejahatan. Jadi kalau ada keringanan pun itu sebenarnya balasan buat amal kebajikan dia di dunia yang setelah itu habis dia. Udah selesai, semua sudah didapatkan. Dan kalau ada orang beriman yang diperberat pencabutan nyawanya, bisa jadi itu untuk jadi balasan dia di dunia sehingga di akhirat dia sudah dapat pahala doang. Karena udah disegerakan azab yang dia rasakan di dunia dengan dicabutnya nyawa tadi. Jadi wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu jamaah, tapi yang jelas dijelaskan bagaimana orang-orang kafir ketika dicabut nyawanya, tentunya mereka akan merasakan siksa, tapi dari satu kafir ke kafir lainnya berbeda-beda sesuai dengan amalannya. Begitu pula orang-orang yang beriman. Hadza wallahu a'lam bishawab. Demikian juga dengan air mata yang keluar ya Ustadz ya. Nah, tadi araq jabinihi sebenarnya bukan air mata, tadi keringat di jidatnya. Kalau berkaitan dengan air mata yang keluar, wallahu a'lam bishawab ya.
Air mata itu bisa jadi karena dia menahan sakit ketika dicabut nyawanya. Bisa jadi air mata kebahagiaan, karena orang meneteskan air mata itu belum tentu karena sakit, belum tentu karena bersedih. Bisa jadi karena kebahagiaan. Namun kita ini nggak tahu kondisinya. Dia udah mati gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaannya masuk, Ustadz. Apakah orang yang tidak amanah dalam berhutang, Allah buktikan hukumannya di dunia, misalnya jauh dari keberkahan hidup, kesusahan, dan dijauh dari teman-teman, Ustadz? Nah, subhanallah jemaah. Iya. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung sama niatnya. Jadi kalau kita ingin memulai jadi orang baik, mulai dengan niat kita. Itu orang yang berhutang. Dia tidak melunasi utangnya. Kenapa dia melakukan itu? Coba ditanyakan di hatinya. Kita perlu tanya kepada diri kita. Dan kita perlu tanyakan kepada kawan-kawan kita tadi yang berhutang kemudian dia tidak melunasinya. Apa niatmu ketika berhutang? Rasulullah SAW mengatakan, Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha. Barang siapa yang mengambil harta manusia, berhutang sama manusia dengan niat untuk menunaikannya, untuk mengembalikannya. Addallah anhu. Maka Allah akan bayarin dia. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha. Barang siapa yang mengambil uang manusia, berhutang kepada manusia dengan niatan tidak mau bayar, maka Allah akan hancurkan dia. Bukan harta yang hancur, orangnya yang hancur. Maka kalau tadi dikatakan oleh penanya, hidupnya susah, sengsara, jauh sama kawan-kawan, itu salah satu ancaman Allah Azza wa Jal buat orang yang berhutang dan niatnya nggak mau melunasi. Kalau dia nggak niat itu, enggak, sebenarnya Anda niat melunasin, tapi menunda-nunda pembayaran. Maka kata Nabi SAW, matlul ghani dhulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang dari orang yang mampu untuk membayar hutang, maka itu salah satu bentuk kezaliman. Dan kita tahu, di antara dosa yang paling pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia, plus dengan yang disisakan di akhirat nanti, adalah al-zulm, kezaliman. Disebutkan dalam hadis al-uquq wal-baghi. Itu durhaka kepada orang tua, memutuskan silaturahim, dan melakukan kezaliman. Jadi apa yang ditanyakan tadi benar adanya, bahwasanya orang yang berhutang kemudian nggak mau bayar, atau niat nggak mau bayar, atau nunda-nunda membayar padahal dia mampu, maka dia akan mendapatkan hukuman di dunia sebelum nanti di akhirat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaannya masuk lagi, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Mau nasihatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Dulu saya seorang sales mobil di tahun 2014-2015. Saat itu saya suka bohongin customer, dari booking fee saya pakai sampai asuransi customer saya nggak pasangkan. Mungkin sampai ratusan juta rupiah harta haram itu. Saya takut, Ustadz, amal yang saya kumpulkan hanya untuk menebus kebohongan saya dan di akhirat saya bangkrut. Saya baru mengenal agama saat ini. Apa yang harus saya lakukan dengan dosa saya dahulu? Apakah saya harus ketemu customer untuk bercerita kebohongan saya? Tapi saya rasa sulit karena sudah lupa siapa-siapa saja. Saya takut masuk neraka, Ustadz, takut azab Allah. Saya suka gelisah kepikiran dan dengan dosa masa lalu saya, Ustadz. Mohon nasihatnya. Masya Allah, barakallah fiik. Nah, buat yang bertanya, sesungguhnya Allah itu gembira dengan orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Beda sama manusia. Kita kalau berbuat salah sama manusia, umpamanya kita 10 kali berbuat salah sama dia, atau 100 kali kita berbuat salah sama dia nggak mau kenal lagi sama kita. Kita datang mau minta maaf sama dia nggak ada urusan sama engkau sudah. Nggak mau kenal lagi. Tapi Allah Rabbul Alamin,
kalau engkau membawa dosa sepenuh bumi ini, Allah akan terima engkau. Itulah Allah Rabbul Alamin. Bahkan bukan hanya diterima, Allah itu gembira. Nabi SAW menjelaskan, lallah afrahu bi taubati ahadikum. Allah itu lebih gembira dengan taubatnya seseorang di antara kalian. Lebih gembira daripada gembiranya seorang yang di padang pasir, dia sama ontanya, sama perbekalannya, tahu-tahu sampai padang pasir ontanya hilang. Dia sendirian. Lalu orang ini, ya sudah, mau kemana? Dia nggak tahu jalan juga. Mau jalan juga jauh. Nggak ada air, akhirnya dia duduk di bawah pohon nunggu kematian. Tahu-tahu ontanya balik. Gimana gembiranya orang ini? Maka Allah lebih gembira daripada orang ini. Namun memang persyaratan harus dipenuhi. Syarat tobat itu yang pertama, menyesal. Alhamdulillah kalau dari pertanyaannya anti menyesal. Yang kedua, meninggalkan dosa tersebut. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Mungkin anti punya dosa ini dan dosa-dosa yang lainnya. Maka tolong dipenuhi syarat ini. Adapun dosa yang berkaitan dengan manusia, maka ada tambahan syarat. Yaitu minta dihalalkan. Minta maaf sama dia, minta dihalalkan. Atau kalau memang kita berurusan ngambil uang, ada kerugian materi di pihak orang itu, maka kita bayarin. Bagaimana Ustadz? Kayaknya sulit. Buat kita sulit. Buat Allah mudah. Bukankah engkau sudah kembali kepada Allah Azza wa Jalla? Engkau harus yakin Allah akan membantu. Coba diingat-ingat. Antara, apalagi sekarang, biasanya dokumen itu tertata rapi. Dokumen digital, apalagi kalau jual beli, kan nanti ada yang nama antum mungkin, atau nama anti, anak nggak tahu yang tanya perempuan apa laki, ada namanya tertera, oh ini fulan yang jualin, ini seperti itu. Engkau datang ke tempat engkau kerja. Engkau sampaikan ke dia kalau memang masih ada. Kalau memang masih bisa dicari. Tetap berusaha. Setelah engkau berusaha mencari tapi nggak ketemu, ya udah. Engkau banyak-banyak berdoa buat orang-orang yang pernah engkau zalimin. Kalau berkaitan dengan harta tadi, engkau perkirakan kira-kira 200 juta umpamanya yang anak ambil dari customer. Ya sudah, 200 juta engkau punya uang sedikit, 2 juta atau 1 juta atau 100 ribu atau 50 ribu engkau sedekahkan buat orang yang punya uang, yang uangnya anak ambil. Ini buat fulan, tidak tahu sudah, kalau memang nggak ingat sama namanya, tapi diperkirakan jumlahnya 100 juta, ya udah, engkau sekarang bagaimana kalau punya rezeki sebanyak 100 juta itu disedekahkan bukan atas nama dirimu. Tapi sedekahkan buat siapa? Ya wallahu a'lam sudah, buat orang yang pernah aku ambil uangnya. Pada waktu itu senilai 100 juta itu. Sedikit-sedikit insya Allah selesai utangmu nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nanya tadi seorang ibu rumah tangga, Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Insya Allah bisa dia melakukan itu. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Mengenai tiupan pertama tadi kan bahwa semua tubuh manusia hancur ya Ustadz, kecuali tulang ekor. Pertanyaan masuk adalah, Ustadz, apakah benar ada tulang yang tidak hancur dan tulang itu merupakan alat bukti rekaman kegiatan manusia selama hidupnya, seperti kalau di pesawat black box? Demikian Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Jadi bukan tulangnya, jadi ujung tulang ada sesuatu yang nggak akan hilang dari tubuh manusia ini. Mungkin dia dibakar. Mungkin dia dibakar, dia hancur lebur, tapi dia akan tetap ada. Kalau dikatakan ini rekaman kehidupan, ini bukan masalah rekaman kehidupan. Dari sini diciptakan manusia. Kalau dari situ diciptakan manusia, rekamannya sebenarnya sudah ada di diri manusia ini.
Dia sudah tahu bagaimana proses kehidupan dia. Tapi mungkin ada yang lupa. Di mana rekamannya? Di malaikat-malaikat. Bukankah malaikat mencatat? Bukankah malaikat menjadi saksi? Jadi memang nanti tubuh manusia ini akan menjadi saksi pula. Ketika saksi dari malaikat nggak diterima, dari kitab yang sudah itu, ini loh buku catatanmu, dia nggak terima, dia mengatakan aku nggak mau saksi kecuali dari diriku sendiri, maka tubuhnya akan menjadi saksi. Pahanya akan berbicara, kulitnya akan berbicara, mulutnya akan dibungkam pada waktu itu. Jadi kalau dikatakan itu alat rekam, ini mungkin hanya bahasanya ya. Bahasa orang menggambarkan bahwasanya semua itu terekam. Jadi di situ, ya bukan di sana sebenarnya. Itu adalah awal penciptaan manusia pada hari kiamat dari ajbud danab itu. Ya tentunya setelah dari sana akan tumbuh ya. Jadi seperti tumbuhnya biji-bijian. Bagaimana biji itu tumbuh? Manusia akan tumbuh seperti itu sampai menjadi tubuh. Yang tentunya tubuhnya ini tetap akan tahu dengan apa yang dikerjakan oleh manusia ini. Di mana letaknya? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Allah telah menjadikan bumi itu akan jadi saksi nantinya. Tempat kita sholat akan jadi saksi. Semua akan jadi saksi. Dan tubuh kita pun akan menjadi saksi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya langsung kepada Doli Ummu Fatin? Ummu Fatin. Saya baca dulu aja Ustaz pertanyaan. Barakallahu fiik. Na'am. Bagaimana caranya agar kita tidak menuruti hawa nafsu Ustaz? Karena sering sekali sulit untuk menahan hawa nafsu itu tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Kalau orang itu nurutin nafsunya, contohnya dia berzina, kemudian dia tahu nanti habis berzina dia akan dimutilasi, umpamanya kayak gitu, ada hukum tertentu dan kita tahu dalam Islam dirajam. Tapi anggap nih di sebuah tempat, di sebuah negeri, orang yang berzina akan dipotong kemaluannya, kemudian dia akan dimutilasi, dibunuhnya dengan cara dipotong-potong kakinya. Ketika dia ingat itu, dia nggak jadi berzina. Hilang syahwatnya. Ketika dia membayangkan hukuman yang akan dia dapatkan. Begitu pula bagaimana kita mengingatkan jiwa kita ini bahwasanya akan ada hukuman. Apa saja yang dikerjakan akan ada hukuman nanti. Akan ada balasan. Sehingga mengingatkan jiwa kita ini, dengan itu membantu dia untuk tidak mengikuti nafsunya. Kemudian yang kedua, perjuangan. Setelah kita tahu itu, tapi kan tetap saat kadang-kala lupa, kadang-kala lebih kuat syahwatnya, butuh pembiasaan. Engkau membiasakan dirimu. Karena syahwat ini dan nafsu ini seperti burung elang. Burung elang itu nggak bisa dekat sama orang. Makanya burung elang itu tinggalnya di pohon-pohon yang tinggi. Terbangnya juga tinggi. Kadangkala dia berada di gunung ya. Tapi pernahkah kita melihat ada burung elang di tangan manusia? Bagaimana burung yang tabiatnya takut sama manusia. Yang tabiatnya nggak nurut sama manusia. Tahu-tahu dia jadi penurut. Karena ada pelatihan buat dia. Kita pun perlu melatih jiwa kita. Menghadirkan tadi azab yang Allah berikan. Menghadirkan pengawasan Allah Azza wa Jal. Tinggalkan itu dosa. Tinggalkan itu syahwat. Lama-kelamaan engkau nggak kepikiran lagi sama dosa-dosa itu insya Allah. Tapi perlu perjuangan. Dan berdoalah memohon kepada Allah Azza wa Jal. Ada satu doa yang diajarkan Nabi SAW. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari
wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, kejahatan penglihatanku, lisanku, hati, dan maniku. Ini tempat-tempat masuknya syahwat dan menyalurkan syahwat. Maka dengan cara kita berlindung kepada Allah, semoga itu panca indera yang Allah berikan digunakan dalam kebaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, Tafadholi Mufatin bertanya langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Saat sakaratul maut ataupun disiksa kubur itu akan mengurangi siksa nanti di yaumil mahsyar. Ada juga yang mengatakan kalau siksaan di kubur itu nanti akan lebih parah lagi di yaumil mahsyar. Itu yang mana yang benar, Ustaz? Gimana? Siksaan kubur itu? Nanti di yaumil mahsyar akan lebih berat lagi. Itu yang mana kita bisa pahami, Ustaz? Barakallahu fikum. Dua-duanya mungkin terjadi. Jadi bisa jadi siksanya itu, memang dosa dia itu banyak. Jadi kalau bicara diringankan, bukan diringankan. Sekarang dia itu dia punya dosa 1000 umpamanya. Yang dia rasakan umpamanya di alam kubur nantinya, itu baru siksa yang dia dapatkan itu baru siksa untuk 100 dosanya. Tinggal 900. Jadi tentunya lebih dahsyat lagi nanti di padang mahsyar. Namun ada orang yang dosanya 100. Dia disiksa 100, selesai sudah dosanya. Atau disiksa 50, tinggal 50. Atau disiksa 70%, tinggal 30%. Jadi memang semuanya nanti sesuai dengan amalannya. Sehingga kalau kita mendengar penjelasan nanti di sana lebih dahsyat lagi, nah tentunya padang mahsyar itu lebih menakutkan lagi. Secara umum ya. Tapi kan orang-orang beriman berbeda-beda kondisi mereka. Maka di padang mahsyar itu ketika nanti manusia berkeringat. Kan ada yang keringatnya hanya sampai ke mata kakinya. Ada yang sampai ke betisnya. Tapi ada yang tenggelam dalam keringatnya. Ini juga akan meringankan nantinya. Nanti juga ketika melewati neraka jahanam. Ada orang yang melewati neraka jahanam selamat tanpa luka. Tapi ada yang luka-luka. Luka-luka itu untuk menyempurnakan balasan buat dia sebenarnya. Jadi bukan berarti, ini udah langsung masuk neraka langsung. Belum tentu. Karena ada yang masuk ke neraka terjatuh. Ada yang terluka-luka tapi selamat. Jadi yang jatuh itu memang belum cukup pembalasan buat dia nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi kondisinya tergantung manusianya. Barakallahu. Berikutnya Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama jarak tiupan sangkakala satu dengan yang kedua? Dan apakah boleh kita membayangkan sangkakala itu seperti trompet yang sangat besar Ustadz? Nah. Wallahu a'lam bishawab. Antara sangkakala yang pertama dan kedua ini. Ada yang menyebutkan arba'in ya. 40 apa wallahu a'lam. Bisa 40 hari, bisa 40 tahun. Jadi ada waktu antara sangkakala pertama dan sangkakala kedua. Adapun tadi yang Anda sampaikan berkaitan dengan turunnya hujan selama 40 hari. Semoga Anda nggak salah ya, nanti Anda akan rujuk kembali. Tapi berapa waktu yang sebenarnya antara yang pertama yang terakhir? Wallahu a'lam. 40 tapi 40 apa? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apakah sangkakala itu seperti trompet? Sangkakala itu qarnun yunfakhu fi. Iya. Tapi bukan trompet. Sangkakala. Sangkakala itu adalah tanduk. Yang besarnya nggak ada yang tahu. Besar sekali. Dan ketika ditiupkan sangkakala itu, ruh itu akan berterbangan dari sana. Yang kemudian ruh itu berterbangan masuk ke jasadnya orang-orang ini. Di situ yang tadi disampaikan, ada proses bagaimana manusia itu tumbuh.
kemudian ditiupkan sangkakala, ruh itu akan masuk ke tubuh manusia yang jumlahnya miliaran dari sejak diciptakannya manusia yang pertama. Kemudian tidak ada yang salah masuk ke jasadnya orang lain. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, pertanyaan masuk lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya punya suami yang baik dan sudah mengenal sunnah. Tapi suami saya masih suka menonton film kartun. Padahal sudah punya anak. Bagaimana suami saya bisa membimbing saya sedangkan sebagai istri tetapi suami masih suka nonton film kartun Ustadz? Apa yang harus saya lakukan? Mohon nasihatnya. Nah, tergantung kartun apa yang ditonton sebenarnya. Jadi memang orang itu kadangkala perlu hiburan. Hiburan itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Sehingga hendaklah kita memilih mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kalau kartun ya, kadang-kala ada kartun yang buat anak-anak ya. Ada kartun yang memang ada unsur mendidik di sana, bermanfaat, tapi ada kartun yang nggak bermanfaat juga gitu loh. Karena ini hanya masalah jenis filmnya doang. Maka ana rasa anti bersabar selama yang dilakukan suami. Tapi kalau sudah yang dilakukan suami itu memang sudah bertentangan dengan agama tadi, ya anti memberikan nasihat. Mungkin sampaikan kepada suami, apalah kita cari hiburan ya, mungkin yang berguna. Insya Allah ada harapan untuk jadi lebih baik. Kemudian saling mendoakan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr ini harus selalu ada di rumah tangga. Tapi dengan cara yang santun, yang etis ya. Kemudian tadi perlu mengadakan ganti dari hiburan-hiburan yang diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana kiat-kiat cara kita untuk selalu mengingat kematian Ustadz? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Nabi alaihissalatu wassalam menyuruh kita banyak mengingat kematian. Beliau mengatakan, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyak kalian mengingat pemutus kelezatan, penghancur kelezatan. Karena tadi awal mati aja udah sakit. Terus nanti gimana? Ditinggalkan oleh keluarga, hidup sendirian. Di antara cara kita mengingat kematian itu adalah salah satunya dengan membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Allah ceritakan tentang kematian di dalam Al-Quranul Karim. Allah berbincang tentang kehancuran. Baca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Diingatkan kita bakal mati, nggak akan harta ini kita bawa. Makanya membaca Al-Qur'anul Karim dengan memahami dan memaknainya itu akan membuat kita jadi orang baik. Lalu ziarah kubur. Itu juga mengingatkan kematian. Kemudian juga takziah kepada orang yang mati. Jadi kadang-kala saudara kita meninggal dunia ya. Di situ ada perasaan ya Allah mati wis. Kita nggak kebayang nih kawan kemarin masih bersama kita. Ya. Ini diantara yang akan membantu kita mengingat kematian. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah terbaca semua Ustadz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya jamaah, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.